Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suyanar Prawira. Saya dari kelas 2 Depenjas, NPM saya 19219149. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran pada mata kuliah TBM Motorik, yang mana strategi merupakan usaha untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Di sini, strategi pembelajaran merupakan suatu rancangan atau perencanaan yang di dalamnya terdapat beberapa peraturan, kemudian keorganisasian, lalu ada juga seperti proses cara kita mengajar atau penyampaian pembelajaran, lalu ada sarana prasarana di dalamnya. Lalu apa saja strategi pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Di sini juga ada strategi pengorganisasian pembelajaran yang mana di dalamnya nanti terdapat strategi seperti adanya seorang yang akan dicontoh nantinya, seperti guru yang harus mencontohkan kepada siswanya. Kemudian seperti di sekolah ya, kalau di sekolah ada seperti TU, kepala sekolah, kemudian ada juga staf-staf lainnya untuk melakukan suatu proses pembelajaran tersebut. Lalu juga ada strategi penyampaian pembelajaran yang mana di dalamnya merupakan proses transfer ilmu dari guru kepada siswa. Lalu ada strategi pengelolaan pembelajaran. Jadi strategi pengelolaan pelajaran seperti bagaimana caranya setiap guru pasti berbeda ya menyampaikan suatu proses pembelajaran. Jadi cara mereka akan berbeda. Seperti dalam yang ditulis di sini, strategi pengelolaan pembelajaran. Jadi setiap guru akan berbeda setiap menyampaikan materi yang menurut mereka akan lebih mudah dipahami oleh siswanya dan akan lebih mudah dipraktekkan. Di sini ada pun strategi pembelajaran langsung, yang mana kita akan berhadapan seperti kita sedang berada di lapangan, kita dengan murid, kita akan mempraktekkan suatu pembelajaran tersebut, kemudian yang akan diikuti kembali oleh peserta didik. Kemudian ada strategi belajar dengan diskusi, yang mana kita sebagai guru akan mengkelompokkan murid, baik itu dikelompokkan oleh mereka sendiri atau dikelompokkan oleh kita sebagai suatu proses pembelajaran agar mereka lebih bisa mencoba mandiri dalam suatu proses pembelajaran, tidak hanya terus diberikan materi-materi untuk bisa mereka pahami, tetapi mereka mencari sendiri dan kemudian setelah mereka mendapatkan suatu proses mendapatkan materi-materi yang menurut mereka sudah mereka pahami, lalu kita diskusikan bersama guru dan juga peserta didik dan kelompok lainnya untuk sharing apakah pendapat-pendapat mereka atau materi-materi yang mereka dapatkan bisa berguna bagi yang lainnya atau lebih bisa ditambahkan oleh kelompok lainnya, seperti ada tambahan-tambahan lainnya. Kemudian ada strategi pembelajaran kerja kelompok kecil seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran comparative learning, yang mana strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik dan proses yang spesifik sampai rutinitasnya. Kemudian di sini ada strategi pembelajaran problem
solving, yang mana teknik untuk membentuk siswa agar memahami dan menguasai materi, strategi pemecahan masalah. Jadi di dalam strategi pembelajaran problem solving ini, setiap kelompok nantinya pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang mana mereka mungkin akan bertolak belakang nantinya. Tapi dengan adanya pembelajaran problem solving ini, setiap siswa atau setiap kelompok akan dibimbing nantinya oleh guru untuk mencapai atau menemukan jalan keluar yang memang benar-benar baik dan memang dapat dipahami. Kemudian ada pengaturan waktu latihan, yang mana suatu proses pembelajaran gerak itu tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu sebentar, karena memang sudah diatur waktu dan ketentuannya. Nah, di Indonesia sendiri direkomendasikan untuk melakukan olahraga selama 150 menit atau mungkin 1,5 jam mungkin ya dalam seminggu, atau 30 menit setiap hari untuk meminimalkan mungkin bisa 3-5 hari dalam seminggu. Nah, kemudian adapun lingkungan belajar gerak, yang mana di sini ada pengaturan ruang, yang mana kita harus memperhatikan daerah mana yang akan digunakan sebagai area latihan gerak atau belajar gerak, kemudian bagaimana area latihan dibatasi untuk kegiatan siswa, lalu ada pengaturan siswa yang bagaimana yang akan digunakan dalam ruangan. Jadi kita harus memperhatikan apakah lingkungan tersebut atau tempat tersebut cocok untuk melakukan proses pembelajaran gerak yang akan nanti guru berikan kepada siswanya tersebut, apakah aman, apakah akan berjalan dengan mulus, ataukah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu memang harus diperhatikan. Kemudian ada pembatasan area latihan, yang mana mungkin guru harus membatasi area di lapangan atau bangsal olahraga jauh sebelum pembelajaran berlangsung untuk digunakan berbagai area latihan. Jadi kita harus bisa membagi step-step yang akan digunakan nantinya saat kita berada di lapangan. Lalu juga ada penyekatan area latihan, itu masih sama ya. Kemudian ada pengaturan peralatan, yang mana di sini merupakan suatu sarana prasarana seperti alat. Jika kita akan melakukan proses pembelajaran seperti passing dalam main bola, kita harus memperhatikan apakah bola tersebut pantas untuk dimainkan, seperti tidak kempes atau mungkin itu seperti batasan-batasan untuk membatasi antar siswa untuk melakukan suatu proses latihan gerak, apakah baik atau tidak. Kemudian adapun penyekatan sudah, lalu pengaturan peralatan sudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.